dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
Oke, shalom teman-teman. Senang lagi boleh ketemu dengan teman-teman meski secara virtual. Tapi aku percaya bahwa dimanapun kita berada hari ini, meskipun kita mungkin ada di kamar kita ada di ruang tertentu di rumah kita, tapi aku percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan teman-teman dan saya hari ini. Oke, kita mari teduhkan hati dan pikiran kita mau mulai ibadah Next Gen hari ini. Kita mau bersyukur atas setiap karya Allah yang Dia kerjakan buat kehidupan teman-teman dan saya. Saya tahu bahwa hanya Allah saja yang mempunyai rencana yang begitu luar biasa buat kita semua. Kita tahu bahwa hanya Allah lah yang mampu menyatakan setiap rencananya itu kepada teman-teman dan saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. The earth new life in every beat. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me As I begin to dream, Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, is grown with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. Oh, so I lift my hands. I bring my soul.
setiap kami dalam saat-saat entah itu baik ataupun buruk. We're so grateful for you, Lord. We're so grateful for your sacrifice. Kami bersyukur buat setiap apa yang telah kau kerjakan di atas kayu salib dan di dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu hanya karena kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih buat rencana-Mu ya Allah.
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Kalau Tuhan masih boleh memelihara kami dengan sempurna, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada hari ini semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi sebuah benih yang boleh tertanam dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga buah-buah Kristus dalam kehidupan kami boleh dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya boleh berasal dari isi hati Tuhan. Dan firman-Mu yang disampaikan boleh mengubah kehidupan kami semua. Untuk semua teman-teman yang bergabung dalam ibadah online, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan hadir, Tuhan memberikan hikmat, sehingga apapun yang disampaikan mereka boleh mengerti. Dan firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapanpun teman-teman mendengarkan ibadah ini. Happy banget bisa ada di tengah teman-teman. Dan kalau boleh memperkenalkan diri, ya pasti boleh lah ya. Orang gue di depan. Ya, kalau boleh memperkenalkan diri, saya Stanley. Saya melayani di komunitas anak muda juga, dan happy banget bisa ada di tengah teman-teman Arrow Generation di tempat ini. Hampir seluruh hidup saya lahir dari GBI dan tumbuh besar di GBI ya. Sebuah kehormatan dan sukacita besar boleh ada di depan teman-teman semua. Dan thank you untuk seluruh pengurus untuk kepercayaannya. Dan hari ini saya diberikan sebuah tema untuk saya boleh sharing tentang yang namanya identity. Ya, beberapa waktu yang lalu juga saya sharing di sebuah gereja juga dengan tema yang sama, identity untuk anak muda. Dan sepertinya identity ini menjadi sebuah hal yang krusial, sebuah hal yang penting dan perlu banget untuk kita sama-sama tahu lebih dalam. Terutama untuk anak-anak muda gitu ya. Karena apa sih? Karena identitas itu adalah sebuah fondasi hidup. Ya, identitas itu menentukan tindak tanduk seseorang. Identitas menunjukkan siapa dia sebenarnya. Tapi banyak juga orang di luar sana yang gak tahu identitasnya. Banyak juga orang di luar sana yang berusaha mencari identitasnya tapi salah. Ya, dan hal-hal tersebut menjadikan sebuah pengejaran yang sia-sia, teman-teman. Kenapa? Karena kita menghabiskan waktu untuk mencari identitas kita yang ada di dalam kita, tapi dengan melihat keluar. Ini adalah sebuah hal yang unik. Kita tahu sama-sama identitas itu ada di dalam kita, tapi saat kita mencari identitas yang ada di dalam kita malah melihat keluar. Ya. Dan hal ini dalam satu teori dari salah seorang ahli psikososial dan psikoanalisis, Erik M. Erikson, dia bilang bahwa setiap orang dalam kehidupannya secara sadar atau tidak sadar pasti akan melewati sebuah fase di mana dia akan mencari siapa dia sebenarnya. Jadi anak-anak muda akan ada yang mencari identitas, ada yang masuk pada krisis identitas. Ada orang-orang yang masuk juga kepada pencarian identitas. Nah, kadang-kadang anak-anak muda saat proses pencarian identitas, kadang-kadang dia lupa, dia suka cari masalah juga. Gitu ya. Makanya kita banyak lihat anak-anak muda suka mencari jati diri, akhirnya cari masalah. Karena apa? Karena dia mencari tahu jati dirinya sebenarnya siapa. Akhirnya salah sana, salah sini. Nah teman-teman, tadi aku bilang, pencarian sebuah jati diri adalah sebuah perjalanan panjang, perjalanan seumur hidup. Dan kita sama-sama tahu, kita yang masih muda, ada hal yang kita miliki dan tidak orang-orang senior miliki. Apa itu? Anak-anak muda punya waktu yang banyak dan punya tenaga yang banyak. Itulah yang mereka buang untuk mereka mendapatkan identitas mereka. Dan hal tersebut gak akan pernah bisa balik, teman-teman. Sadar atau gak sadar, nanti di usia 40, usia 50 tahun, orang-orang cuma bertanya, apa yang udah saya lakukan ya seumur hidup saya? Apa yang sudah saya perbuat ya seumur hidup saya? Apa yang sudah saya lakukan ya kemarin? Akhirnya pengejaran tersebut membuang energi sia-sia, membuang waktu sia-sia sampai kita nggak tahu
at the end kita nggak jadi apa-apa. Nah, hal ini menjadi penting bagi kita untuk kita mengetahui, teman-teman, identitas kita sesungguhnya apa. Jangan sampai pengejaran ini kita menuju pada pengejaran yang sia-sia, pengejaran yang pada akhirnya kita nyesel. Banyak orang menyesal di tujuan akhir. Contohnya apa? Contohnya, saya kemarin cari ya, banyak banget artis-artis yang sampai saat ini nggak puas dengan kehidupannya dia. Kita, rakyat jelata nih, pengen jadi kayak mereka. Terkenal, famous, naik mobil mewah, punya barang-barang branded, punya ketenaran, follower ribuan, ratusan, jutaan. Tapi mereka nggak menginginkan kehidupan mereka. Kita pengen jadi mereka, mereka nggak pengen kehidupan mereka. Karena apa? Pengejaran yang mereka lakukan ternyata tidak membawa sesuatu dalam kehidupan mereka. Tidak membawa sebuah hal yang penting dalam kehidupan mereka. Identitas yang dibangun menjadi sebuah hal yang sia-sia, teman-teman. Ya. Siapa saya sesungguhnya harus dimulai dari sebuah langkah yang benar. Nah, untuk mencari sebuah langkah yang benar, teman-teman perlu banget ketemu sama yang paling tahu dan mendengar sama yang paling tahu. Siapa itu? Sang Pencipta kita. Sebuah barang akan bisa dimaksimalkan. Sebuah barang punya sebuah fungsi. Yang tahu fungsinya adalah Sang Pencipta. Tapi berapa banyak dari kita saat kita mencari jati diri kita, saat kita mencari identitas kita, saat kita bertanya, siapakah saya? Kita nggak dengerin Sang Pencipta kita. Kita malah sibuk, kayaknya jadi dia keren nih. Kayaknya jadi Nam Dosan keren nih. Kayaknya jadi Han Ji Pyong keren nih. Kita sibuk ngelihat orang lain yang ada di luar. Kita sibuk mau jadi siapa tanpa kita bertanya untuk apa dan untuk siapa kita diciptakan. Akhirnya kita dibangun, identitas kita dibangun berdasarkan apa kata orang, bahkan bukan apa kata kita. Kita membangun, nah, manusia punya kecenderungan seperti ini, teman-teman. Manusia punya kecenderungan itu mendengarkan apa yang ia mau dengarkan, dan dia menolak apa yang dia tidak mau dengarkan. Manusia punya kecenderungan hal seperti itu. Contoh. Teman-teman belanja baju. Ya, teman-teman belanja baju, biasanya ada fitting room kan? Nah, kadang-kadang kita nanya dong pendapat. Kadang-kadang ke sana bareng pacar gitu ya. Habis fitting, kita coba-coba ya. Kita ngeliat di kaca nih. Wah, ganteng juga nih pakai ini, ya kan? Keluar tanya pacar kita dong. Say, bagus nggak? Atau nggak kita tanya istri kita, bagus nggak? Enggak, kurang ah. Padahal kita ngerasa udah keren. Kayaknya keren deh, say. Enggak, kurang. Kita akan lebih mau dengerin orang. Kita nggak akan langsung percaya. Kita kalau misalnya ada mama kita ngikut di situ ya. Ya kata mama kan kita yang paling ganteng ya. Seluruh dunia bilang kita jelek, mama kita bilang kita paling cakep gitu kan. Pas ketemu mama kita, cakep mah? Ya oke lah, tuh kan cakep. Akhirnya kita ambil barang kita. Manusia punya kecenderungan mendengarkan apa yang dia mau dengarkan dan tidak mau mendengarkan apa yang dia tidak mau dengarkan. Nah, teman-teman, untuk hal ini kita perlu tahu banget. Mau dengerin, nggak mau dengerin, suka atau tidak suka, kita harus tahu identitas kita yang asli itu seperti apa. Aku diberikan sebuah tema adalah false identity. Bagaimana kita bisa keluar dari identitas palsu yang melekat dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman, sesungguhnya untuk mengetahui sesuatu yang palsu, kita perlu banget tahu apa yang asli. Ya setuju, katakan amin. Kita nggak akan pernah tahu ini barang asli atau ini barang palsu kalau kita nggak pernah megang barang aslinya seperti apa. Nggak akan ada barang palsu kalau nggak ada barang asli. Daripada kita mendalami barang palsu, mendingan kita tahu yang asli seperti apa. Supaya apa? Supaya kepala kita nggak chaos. Kita perlu tahu yang palsu seperti apa. Perlu, tapi nggak usah didalami. Kita perlu mendalami yang asli. Nah, hari ini aku akan membahas ke teman-teman 5 poin tentang identitas. Ya, jadi kalau aku berharap gini teman-teman ya. Teman-teman mendengarkan sharing ini, teman-teman lagi galau nih, aku mau jadi dokter atau jadi pengacara ya. Aku mau jadi akuntan, atau aku mau jadi ini ya, IT ya. Atau aku main saham aja. Atau aku buka bisnis aja. Teman-teman gak akan ketemu jawabannya setelah selesai acara ini, teman-teman. Tapi yang teman-teman akan temukan adalah kenapa teman-teman hidup hari ini? Untuk apa teman-teman hidup hari ini?
dan kemana arah teman-teman hidup hari ini. Nah, teman-teman, aku akan memberikan 5 poin. Poin yang pertama adalah kita manusia diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Poin pertama, teman-teman dan saya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita buka sama-sama di Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ia ini adalah Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah wujud Allah. Allah kita yang tidak terlihat. Tapi ada Yesus yang berwujud yang kita bisa lihat. Yang sulung lebih utama dari yang segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu, termasuk teman-teman dan saya. Di dalam Yesus kita berdua, bukan berdua ya, banyak dari teman-teman semua dan saya telah diciptakan. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Terimakah kita kondisi ini? Sadarkah kita bahwa kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia? Kita diciptakan dari Dia dan untuk Dia. Kata untuk berarti ada sebuah tujuan yang harus kita genapi. Kata untuk berarti Tuhan punya maksud dalam penciptaan kita. Tuhan punya maksud dalam diri teman-teman dan dalam diri saya. Di dalam diri kita, bukan di luar. So, hari ini untuk kita tahu identitas kita, kita perlu sadar ada sesuatu yang ada di dalam kita yang Tuhan taruh, bukan yang di luar. Kebanyakan anak-anak yang saya hadapin terlalu sibuk melihat keluar sampai lupa ngelihat ke dalam. Contohnya apa? Gampang. Saat saya tanya, ngobrol kan, wah pengen jadi kayak ini kok, pengen jadi kayak ini, pengen jadi kayak ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Oke, saya tanya, sebutin satu teman baik kamu deh. Siapa namanya? Akhirnya disebutin lah. Katakanlah namanya Ari. Oke, Ari kok. Oke, sekarang sebutin, Ari itu orangnya kayak apa sih? Wah, dia dengan lancar dia cerita. Ari itu orangnya baik kok. Baiknya gimana? Oh, dia tuh baik, dia suka nolong segala macam ya. Kerjaannya gini, dia tuh berhasil sama orang tua tuh dia baik. Semua dijelasin. Oke, udah itu aja yang kamu tahu tentang Ari. Ada lagi kok, dicerita lagi. Wah, Ari itu kok tekun orangnya kok. Rajin bagi contekan. Iya. Rajin mencontek. Sampai sedetail itu dia tahu. Oke. Udah, itu tentang Ari. Sebenarnya masih ada lagi sih kok. Oke, stop, udah sampai situ aja. Pertanyaan selanjutnya saya tanya. Boleh nggak deskripsiin ke saya siapa kamu? Semua bingung. Rata-rata yang saya hadapin bingung. Sekarang coba deh bayangin kalau saya berhadapan dengan teman-teman semua hari ini, terus saya tanya, kamu boleh nggak deskripsiin tentang siapa kamu? Apa kamu bisa jawab? Dengan lancar, selancar kamu menceritakan teman baik kamu, selancar kamu menceritakan idola kamu. Yang cowok-cowok mungkin sukanya pemain bola, ya kan? Wah, kemarin Ronaldo baru beli ini, kemarin Ronaldo kena COVID, kemarin Ronaldo minum ini, pakai vitamin rambut ini, pakai odol ini, makanya giginya putih. Tahu sampai seperti itu. Kalau kita tanya siapa kamu, kita clueless. Bahkan kita nggak pernah tahu kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita baca bareng-bareng. Kejadian 1. Ini teman-teman pasti udah hafal. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Tapi kita baca bareng-bareng. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Allah menciptakan manusia menurut gambar
dan rupa kita, gambar dan rupa Allah. Supaya, nah berarti gini teman-teman, kata supaya berarti manusia diciptakan awalnya serupa dan segambar dengan Allah. Dia punya maksud. Berarti teman-teman, Tuhan menciptakan teman-teman hari ini dan menciptakan saya, memberkati dan memelihara teman-teman hari ini, memelihara kehidupan saya sampai kita ada hari ini. Tuhan punya maksud. Pernahkah kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan dalam kehidupan ini? Tuhan mau aku jadi apa dalam kehidupan ini? Pernahkah kita bertanya sama yang paling memahami kehidupan kita? Ini jadi sebuah pertanyaan yang penting. Karena apa? Karena kebanyakan kita mendengar dan mengikuti apa yang kita mau. Di kepala kita udah bias dengan segala ego, dengan segala keinginan kita. Pengejaran kita akan menjadi pengejaran dengan maunya kita. Terimakah kita bahwa kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia? Jelas banget dikatakan di Kejadian 1. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Diciptakan dengan gambar dan rupa Allah, supaya memerintah. Jadi memerintah dan keserupaan dengan Tuhan gak bisa dipisahkan. Kita harus bisa memerintah dunia ini dengan keserupaan dengan Tuhan. Jangan mencoba memerintah tanpa keserupaan dengan Tuhan. Itu yang harus dipahami. Pertama, kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita udah tahu kita diciptakan untuk memerintah. Yang kedua, manusia tuh jatuh dalam dosa karena gak tahu siapa dirinya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik di antara segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan, ular aja tahu firman Tuhan, tapi gak taat. Kalau kita cuma tahu firman Tuhan dan kita nggak taat, nggak ada lanjutannya. Apa bedanya kita sama ular? Ya, kalau kita cuma tahu firman Tuhan dan kita tidak melakukan, apa bedanya kita sama ular? Ular pun tahu. Ayat kedua, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Berarti perempuan ini ingat dong apa yang Tuhan katakan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tuhan sudah berfirman. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Teman-teman perhatikan, saat itu manusia dicobai dengan dua pilihan. Kamu ikut Tuhan atau ikut kata-kata dunia ini. Ikut apa maunya Tuhan, apa kata orang nih. Terus ditawarinnya bagus banget. Ditawarin apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, kebanyakan kita dalam mencari identitas adalah seperti ini, teman-teman. Kita gak pernah nanya ke pencipta kita. Kita gak pernah gali ke dalam apa kelebihan kita, apa kesukaan kita. Kita ngelihat orang lain, jago nyanyi ya, keren ya. Kok gue gak bisa nyanyi? Padahal kamu bisa main gitar padahal. Pengen deh bisa nyanyi. Ya, jadi sebuah iri hati yang pengen jadi kayak orang lain gitu, tanpa pengen menggenapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, kenapa manusia tertipu sama ular saat itu? Karena manusia nggak kenal untuk apa dia diciptakan. Dia nggak tahu dia tuh siapa. Dia tuh nggak tahu dia ternyata diciptakan itu sudah serupa dan segambar dengan Allah. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nih. Ayat yang ke-6.
Nih, perhatikan baik-baik. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian, lalu mengambil dari buahnya dan dimakan juga dan diberikan juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik. Kalau kita sampai hari ini berjalan dengan pengertian manusia, bukan dari pengertian Tuhan, yang menurut kita baik, hal ini loh yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Apa kita mau mengulangi hal yang sama? Kita dengar nih apa kata orang, wah, rambut lu tuh kalau belah samping kiri tuh gak hoki, lu tuh mesti belah samping kanan. Terus rambut belakang lu jangan ditidurin, rambut belakang lu dinaikin biar hoki. Mau sampai kapan kehidupan kita ditentukan dengan gaya rambut, bentuk hidung, bentuk mata, alis naik, alis turun? Mau sampai kapan teman-teman? Setiap awal bulan baca horoskop. Gua hokinya pakai baju apa nih? Ya kan? Tahun ini tahun apa? Tahun kebo. Tahun kebo apa? Kebo metal ya. Suka ngerok ya. Kalau bener kan kebo metal ya, Pak? Katanya sih gitu ya. Wah, udah nggak baca dah ya. Keras lu katanya. Iya metal, Pak. Iya kan? Musik metal itu keras memang. Ya kebo lagi suka metal ya. Nah, kita dengerin kiri kanan, kita mencari kiri kanan di luar kita untuk menentukan kehidupan kita. Kapan sih kita bisa tanya sama yang menciptakan kita, kamu mau aku apa sih? Kamu mau aku ngerjain apa sih? Enggak kan? Manusia nggak kenal dan nggak tahu apa yang nggak tahu dia diciptakan untuk apa. Dia bingung, dia cari identitas. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, Roma 7 ayat 14 sampai 15, Paulus menyatakan bahwa apa? Daging kita menarik kita untuk punya kehidupan yang jauh daripada kehendak Tuhan. Daging kita menarik kita untuk melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Daging kita tarik kita ke ego-ego kita, ke maunya kita. Sama kayak manusia di awal-awal. Manusia di awal-awal pengennya apa? Pengen jadi seperti Tuhan, tanpa mencari tahu apa yang ada di dalam. Kesalahan yang serupa akan kita lakukan saat kita mendengarkan banyak perkataan orang dan kita gak tanya Tuhan, Tuhan mau kita jadi apa? Poin yang kedua, kita membicarakan tentang manusia jatuh dalam dosa karena tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Manusia jatuh dalam dosa karena dia gak tahu identitasnya dia. Poin nomor 3, Yesus datang untuk menebus kita dari identitas-identitas palsu kita. Identitas-identitas yang gak sejati, yang gak sesuai dengan proses awal penciptaan kita, tujuan awal penciptaan kita. Kita sama-sama buka di 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Oke, aku bacakan ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus telah mati untuk semua orang, untuk kamu dan untuk aku, supaya kita yang hidup enggak lagi hidup untuk diri kita sendiri, enggak lagi hidup untuk keinginan kita sendiri, enggak lagi hidup untuk ego kita sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah menebus kita. Ayat ke-16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dalam bahasa aslinya, dia berkata bahwa kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia, sarkof. Kita gak menilai dengan kehendakku, dengan maunya aku, dengan standarnya aku.
Dan kalau kita juga pernah mengenal Tuhan dengan standarnya aku tidak mau mengenal dia dengan standarku lagi. Tetapi dia pakai kata di sini ginosko. Dia menggunakan kata pengenalan. Aku gak mau kenal Tuhan dari apa kata orang dan apa kehendakku. Aku gak mau kenal Tuhan lagi cuman sebatas pemberi mujizat. Aku gak mau kenal Tuhan lagi sebatas penyembuh. Aku gak mau kenal Tuhan lagi sebatas jalan keluar untuk masalahku. Tapi aku pengen kenal Tuhan tuh secara pribadi. Sebenarnya dia tuh siapa untuk aku. Tanpa sadar kekristenan kita, kalau kita cuman kenal Tuhan dari standar kita, gak beda kita memperlakukan Tuhan dengan Gunung Kawi. Mau apa berdoa, mau apa berdoa. Saat dihadapkan dengan keputusan pindah kantor A apa jangan, ya kita berdoa. Bukan untuk menerima hikmat, tapi untuk menghindari kesesakan dalam kehidupan kita. Aduh, kalau nanti salah jalan gue sesak nih. Wah, mending tanya Tuhan dulu deh. Apakah kesesakan bukan dari Tuhan? Kadang-kadang kesesakan datang dari Tuhan untuk membentuk dan memproses kehidupan kita. Saat itu murid-murid ikut Tuhan naik ke kapal, tiba-tiba ada badai. Ada Yesus di situ. Di firman Tuhan menulis bahwa Yesus mengajak. Dan murid-murid jelas ada bersama dengan Yesus. Badai mengamuk. Pertanyaannya, kok Yesus ngajak kita menghadapi badai? Supaya kita kenal ada Yesus di tengah badai juga, guys. Karena tanpa pengenalan yang benar, kalau kita mengenal Tuhan dari standar kita akan memperlakukan dia sama aja kayak dewa-dewa lain. Cuman apa? Untuk memenuhi hasrat keinginan kita. Makanya Paulus bilang di sini di ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Maksudnya di dalam Kristus apa? Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima kematiannya dia sebagai penyelamat kita. Tapi kita juga gak lupa menerima dia sebagai Tuhan dan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sehidup seenaknya, kita cuma mau terima, oke, dia sebagai Juru Selamat gue sudah diselamatkan, terima kasih Tuhan. Nanti kalau gue sakit lagi gue berdoa, gue minta disembuhin, amin. Kita cuma minta dia sebagai penyelamat di saat-saat krisis. No, kamu ikut Tuhan berarti kamu tahu dia adalah Tuhan dalam kehidupanmu. Dia adalah penguasa dalam kehidupanmu. Jangan sampai ada penguasa pusat dan penguasa daerah beda direksi. Itu bermasalah. Pusat bilang apa, daerah bilang apa. Nah itu bermasalah. Karena kita representatifnya Tuhan. Di Kejadian 1 dibilang kita diciptakan serupa dan segambar untuk memerintah. Apa yang kita lakukan kalau kita gak serupa dan segambar? Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apanya yang baru? Apanya yang berubah? Gaya hidup, penilaian kita, kemana kita menuju, kemana kita mengarah. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18 berkata seperti ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Maksudnya apa? Berbalik itu berarti berubah fokus, teman-teman. Saat kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, selubung itu diangkat. Berarti kita bisa melihat dengan clear. Tapi fokusnya harus dirubah. Fokusnya bukan untuk aku lagi, tetapi untuk Dia yang menciptakan aku. Ayat ke-17, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan di sini bisa dipakai dengan bahasa seperti ini, teman-teman. Aku bebas melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, bukan apa yang mau aku lakukan. Kemerdekaan di sini nggak menyatakan bahwa, woi, gue bebas ngelakuin apa aja, bukan. Kemerdekaan di sini menyatakan bahwa Yesus datang mengembalikan kodrat kita sebagai makhluk ilahi, sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Allah untuk memerintah, untuk berdampak bagi dunia ini. Roma 8 ayat 2 pun mengatakan hal yang sama. Saat kita menerima Tuhan, kita diberikan kemerdekaan. Kemerdekaan apa sih? Untuk kita melakukan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena tanpa kemerdekaan itu, kita gak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita gak akan pernah bisa melakukan kebenaran.
Tapi dengan Yesus yang sudah mati, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mampu menerima kemerdekaan tersebut. Poin nomor 3, Yesus datang untuk menebus kita dari identitas palsu. Gak cuma menebus. Poin nomor 4, Yesus mengembalikan identitas kita, menjadikan kita lahir baru, teman-teman. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, dia bilang begini. Tetapi semua orang yang menerimanya, pertanyaannya menerimanya itu menerima apa? Ya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sekedar menerima separuh-separuh. Menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa gitu dipakai bahasa exousia. Exousia menyatakan juga tentang hak. Hak kita sebagai anak-anak Allah dikembalikan. Bagi siapa? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Identitas kita lahir dari Dia, dan oleh Dia dan untuk Dialah kita hidup, teman-teman. Gak masalah teman-teman mau jadi dokter, gak masalah teman-teman mau jadi pengacara, karir profesi lain, gak ada yang salah, teman-teman. Tapi baiklah dasarnya menjadi hal yang benar. Supaya apa? Teman-teman jadi dokter, dokter yang benar. Pengacara, pengacara yang benar. Teman-teman jadi speaker, speaker yang benar. Teman-teman jadi marketing, teman-teman gak akan menjual kebohongan. Teman-teman akan menjual dengan hal yang benar. Karena dasarnya tepat, teman-teman. Teman-teman hidup bukan buat teman-teman sendiri. Poin yang nomor 5 terakhir. Identitas untuk berbuah dan berkembang bagi kerajaan Allah, bukan bagi kita lagi. Karena apa? Tadi ingat gak? Setelah kita ditebus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cara pandang, cara nilai kita berubah. 1 Petrus 1 ayat 23. Dia bilang begini, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, bukan dari benih yang bisa mati, teman-teman, tetapi dari benih yang tidak fana, benih yang abadi, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Pertanyaannya, kalau benih yang fana akan menghasilkan semua buah yang fana, betul? Karena benihnya aja fana. Tetapi kalau kamu dan aku dilahirkan dari benih yang kekal, berarti harusnya buahnya pun kekekalan. Kenapa sih pakai kata benih? Karena benih itu adalah sebuah benda yang bisa berubah bentuk, berakar, bertumbuh, berbuah. Dan buahnya itu gak dirasakan oleh si pohon itu sendiri. Buah itu dirasakan oleh orang lain. Makanya teman-teman, identitas kita belajar dengerin apa yang Tuhan mau. Even itu dalam kesesakan, even itu dalam sukacita. Teman-teman baca lagi Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 11, teman-teman. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, segala sesuatu. Di Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti dalam waktu mencabut itu indah, dalam waktu menanam itu indah, dalam waktu menangis itu indah, dalam waktu kita tertawa itu indah. Jadi apapun problematika yang terjadi di luar sana, selama identitas kita benar dan kita tahu hidup untuk apa, kita tahu kemana kita harus mencari. Makanya Yesus bilang apa? Akulah terang hidup. Kenapa sih terang? Kita semua lagi gak tahu nih identitas kita tuh siapa. Kita tuh ibarat kata lagi tersesat dalam sebuah gua. Kalau tersesat dalam sebuah gua dan kegelapan, apa yang kita cari? Terang, bener gak? Kita cuma cari terang, karena di mana ada terang di situ ada jalan keluar. Yesus bilang, aku adalah terang. Tinggal ikut Yesus. Apa yang harus diikutin? Agamanya? Enggak. Kalau agamanya yang kita ikutin, kita jadi Yahudi, teman-teman. Apanya yang harus diikutin? Gaya hidup Yesus yang kita ikutin. Mindsetnya Yesus, bagaimana Yesus taat kepada Bapa. Bagaimana Yesus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kalau Yesus bilang di Markus 38 kalau gak salah, di doa terakhirnya Yesus bilang begini, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Yesus pun gak mau. Tapi lihat ketaatannya Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ayat sebelumnya dia bilang bahwa hatiku sangat sesak seperti mau mati rasanya, ya kan? Akhirnya dia minta murid-murid nemenin. Apakah Yesus
pengen banget gitu disalib. Asik, udah deket nih waktunya gue mau disalib. Enggak, dia juga nggak mau teman-teman. Karena dia sadar dia adalah anak. Nah teman-teman, hari ini aku cuma mau bilang, gak perlu pusing kita mau jadi seperti apa, tapi kita perlu tahu untuk siapa kita hidup dan untuk apa kita hidup. Karena apa? Saat kamu tahu untuk siapa kamu hidup, untuk apa kamu hidup, kamu akan melakukan yang terbaik. Kamu akan melakukan hal yang terbaik yang kamu akan lakukan setiap hari dalam kehidupan kamu dan menghasilkan kamu yang berkualitas. Jadi apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil. Pertanyaannya, saat berhasil untuk apa? Gak ada yang salah untuk mau jadi kayak siapa, asal gak lupa hidup untuk siapa. Gak ada yang salah untuk mau jadi kayak siapa tuh, gak ada yang salah, asal gak lupa hidup buat siapa. Nah kenapa sih kita perlu pengenalan akan Tuhan? Supaya kita bisa melihat diri kita secara utuh. Kenapa kita perlu kenal Tuhan? Karena Dia yang menciptakan kita. Jangan cari ke kiri ke kanan. Menurut lu gue gimana? Menurut lu hoki gue gimana nih tahun ini? Menurut lu gue mesti bisnis apa nih? Oh lu jangan cocok. Lu gak cocok kerja di air, lu cocoknya kerja di tanah. Mau ngapain lu kerja di tanah? Lu gak cocok kerja di air, kerja di udara. Lah gue gak bisa kendaliin pesawat. Gue pendek nih, gak bisa jadi pramugara gak bisa. Dengerin aja apa kata Tuhan. Dia pencipta kamu, Dia punya maksud dalam kehidupan kamu. Gali maksudnya. Lihat kelebihan apa yang kamu punya dalam kehidupan kamu. Lihat Tuhan maunya apa. Dari situ akan ada gap. Dan kamu tahu kemana kamu harus berlari. Supaya apa? Di akhir kehidupan kamu, kamu menemukan panggilan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan lagi panggilan coba-coba atau ikut-ikutan orang. Bisa jadi itu panggilan orang. Oke teman-teman. Amin untuk firman Tuhan. Ya mari kita berdoa teman-teman. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh berfirman dalam kehidupan kami, kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami boleh mengenal panggilan kehidupan kami. Kami boleh tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami untuk berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, mendengarkan firman-Mu, dan ajar kami untuk menjadi kuat dalam setiap situasi dan kondisi. Karena kami percaya hidup kami bukan untuk kami, tapi hidup kami untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus, seluruh jemaat, untuk seluruh tim gembala dan gembala sidang di tempat ini. Kiranya Tuhan pakai mereka, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan berikan mereka hikmat untuk memimpin, sehingga mereka juga boleh memimpin semua anak-anak ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Kak Stanley untuk sharing yang sangat memberkati bagi Next Gen GBI Petamburan. Dan teman-teman, siang hari ini kita juga mau sama-sama memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Allah. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Engkau yang telah berkata-kata dalam hati setiap kami, dan biarlah setiap apa yang telah kami terima itu boleh tertanam, bahkan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami kepadamu ya Allah. Biarlah setiap persembahan kami ini boleh menjadi alat bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberikan dengan penuh ucapan syukur, dan di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman silakan memberikan melalui persembahan online yang ada di layar gadget teman-teman semua. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu di hidup kami. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja.
saja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rawat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Thank you buat persembahan teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Kita akan menerima pengumuman untuk minggu ini. Mohon disimak baik-baik teman-teman. Oke, yang pertama sekali lagi kami seluruh jemaat dan juga tim pelayan dari Next Gen GBI Petamburan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Kak Stanley Wu. Kiranya Tuhan memakai kakak dimanapun kakak berada dengan lebih lagi. Pengumuman kedua, minggu depan ibadah Next Gen Aero Generation akan diadakan secara online di YouTube channel GBI Petamburan tanpa ada ibadah onsite. Artinya setiap ibadah akan diadakan secara online di channel YouTube GBI Petamburan pukul 10:30 siang dengan pembicara Kak Andris Cahyadi dan temanya False Belief. Oke, pengumuman berikutnya, selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan teman-teman di studinya, di pekerjaannya, yang udah pacarannya diberkati Tuhan juga sampai pernikahan. Amin. Yang terakhir pengumuman untuk minggu ini, untuk teman-teman boleh sekali lagi tetap taat protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa yang keempat tambahannya, minum vitamin. Oke, sekian pengumuman minggu ini. Kita akan akhiri ibadah kita untuk hari ini. Saya ajak teman-teman kalau mau berdiri di rumah boleh, di kamar dimanapun teman-teman berada. Kita akan akhiri ibadah Next Gen kita hari ini. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Berkati hamba-Mu, Kak Stanley Wu, dimanapun dia berada melayani Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan
apa yang akan kami lakukan, kami kerjakan, karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan membuat berhasil segala rancangan kami Tuhan. Berkati keluarga kami yang ada di rumah, ayah ibu kami, kakak adik, saudara-saudara kami yang lain, berkati dengan kesehatan dan lindungi kami dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau terima berkat-Mu. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, haleluya, amin.